Kita ini yang suami ini, kalau istri ada sakit, orang suami akan bilang, "Ma, makan." Istri bilang, "Nah, sayang, makan." Mulut pahit dia bilang, "Sayang, makan." Kalau dia sudah tidak mau lagi betul-betul, kami hanya bilang, "Sayang, makan karena anak-anak masih kecil." Itu langsung dia tambah. Dia juga tidak mau ini anak ada mama baru kan. Ya dia mesti makan. Betul kok tidak? Ada ibu-ibu di sini toh yang sekarang ini, zaman sekarang ini, berat badan saja bisa jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu mesti tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional. Makanya banyak ibu-ibu tidak makan malam kah? Hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik, dia bilang, "Dalam nama Yesus." Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda semua, shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, saya ajak kita merenungkan ulang satu ayat ini. Mari kita buka pertama Timotius 4 ayat 12. Pertama Timotius 4 ayat 12, yang sudah dapat katakan amin. Belum amin? Oke, yang sudah dapat katakan amin. Menurut Alkitab terjemahan lama, karena hanya satu ayat, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Anak muda kalau suara begini ini sutua. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Ulang tahun pemuda ke 76 itu sebanyak atau masih sedikit? Sutua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Tambah atau cukup? Kalau itu pertanyaan tambah, kita tambah bingung itu. Di awal saya mau kasih tahu, dewasa itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Kestokawan di sebelah 1, 2, 3. Dewasa biologis itu yang 10 tahun lalu kita berat badan hanya 37. Baru sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu namanya dewasa apa? Dewasa biologis. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok gode. Itu dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Kestokawan di sebelah 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun maka lo tukang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung, mau keluar, mau bikin gereja sendiri di sebelah situ. Itu hanya badan saja yang besar. Sesungguhnya dia masih di Kupang. Kalau ada yang tukang tersinggung begitu di banyak orang, orang suka bilang, badan besar tapi pikiran. Di Palu ada, di Klasis Palu ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Ada kok tidak? Dia ada duduk sekarang di sini. Coba tunjuk. Yang badan besar tapi pikiran kayak anak-anak itu. Baru mau bilang pemuda GKST bisa. Tukang tersinggung. 3, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Kestokawan di sebelah 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita beribadah. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi pengurus pemuda.
Dewasa iman tidak tergantung itu semua. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa atau tidak? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun, bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Nah, itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak merengek-rengek berteriak meminta masalah yang berubah. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Punya masalah? Tidak usah. Kita lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 33. Oh, masalah. Masalah harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita teman pemuda. Wih, mau bunuh dia kan? Dia tidak menangis meminta masalah berubah, tapi dia berdoa meminta supaya kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak akan orang lain berubah. Iman, ini barang suka apa nih? Hampir-hampir orang dewasa iman itu tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa berubah? Siapa yang berubah? Diri sendiri yang berubah. Kadang-kadang orang terlalu sibuk minta orang lain berubah toh, lupa rubah diri sendiri. Padahal mau ubah ini dunia. Mulai dari rubah mana? Diri sendiri. Nah, Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus, untuk jadi uskup tapi sayang, Timotius ini masih terlalu Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup tapi Timotius masih terlalu dari dulu orang tua anggap anak muda itu tidak ada apa-apanya. Dari dulu orang tua pikir kalau yang ribut-ribut yang di bagian badero itu yang anak muda saja. Dari dulu, sekarang juga masih begitu. Ya kan dari dulu memang begitu. Apalagi di Efesus. Timotius akan berjumpa dengan pengajar-pengajar sesat. Sudah pasti ada ajaran sesat. Timotius akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Di kelas Ispalu ada yang rasa diri pintar. Ini dia maksud apa ini? Dia akan berhadapan dengan itu persoalan buah. Paulus nasihat dia. Timotius, kalau engkau pergi sampai di sana dan berjumpa dengan masalah ini, ada orang bicara sesuatu ke kamu, tidak usah berbantah-bantah, tidak usah lawan, tidak usah berbantah-bantah. Apalagi di Facebook. Tidak usah. Satu hal yang harus kamu lakukan adalah jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Paulus mendefinisikan keteladanan itu yang akan membuat seseorang akan merubah ini dunia dan menyatakan bahwa Kristus itu luar biasa di tengah dunia. Dia mulai keteladanan itu bertingkat-tingkat. Ada 5 keteladanan. Berapa? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Poso, pakai bahasa roh. Keteladanan itu ada apa? Kita mulai sekarang. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama jadi teladan dalam perkataan. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Teladan dalam kata-kata anak-anak muda Kristen itu mesti terukur, mesti melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman baru boleh berkata sesuatu. Anak muda, sutua semua. Anak muda, Tuhan Allah menciptakan manusia ada berapa mata, berapa telinga, berapa mulut. Ulang, berapa mata, berapa telinga, berapa mulut. DP arti banyak. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali.
Karena ada anak muda tidak ada mata, tidak ada telinga, mari dia pemulut 7. Tidak tahu apa-apa, omong macam ketahu-tahu. Di pemuda GKST ada, Klasis Palu ada. Dia ketua pemuda. Mengerikan itu. Lihat 2 kali, dengar berapa kali. Omong berapa kali. Jemaat. Sumati. Jemaat. Kreativitas boleh, tapi kreativitas dalam kata-kata mesti diletakkan pada tempat yang benar. Malas gereja, tidak pernah masuk gereja, mabok terus. Pendeta tanya, "Hei, ada beki apa?" Perjamuan pendeta. Perjamuan itu diambil dari refleksi yang paling tinggi, pengorbanan Tuhan atas kita sekalian, bukan pakai makan puji di pinggir jalan. Di sini ada yang biasa mabok. Coba tunjuk. Gaya dulu, stop sudah. Iya. Nah gitu, kata-kata tuh terukur toh, diletakkan. Kreativitas itu mesti pada tempat yang benar. Ada satu mikrolet di Kupang, saya tidak tahu mau marah dia atau mau marah itu mikrolet atau yang pasti dia pun kalimat dia tulis di samping pintu itu, yang itu sopir biasanya dia tulis begini: kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Ya kita bayangkan, oh mungkin kalau orang omong gak usah dengar toh, kalau mau maju. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Baru dia sambung, supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar jadi jalan. Manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil, dia pergi sendiri. Sembarang saja, pakai kata-kata, omong macam orang ke apa. Di Palu ada yang biasa begitu. Oh ada juga, itu di jemaat mana itu? Anak muda, kami orang tua ini, kami Pulagu. Tadi kami pergi makan di mana begitu yang ada mujair-mujair itu. Di banyak tempat sini ada mujair semua tuh. Kami makan di situ, putar kami Pulagu yang saya bilang ini kami angkatan sudah. Tapi kami Pulagu tuh realistis, pas gereja tua. Itu kisah waktu kami di kampung dulu ke gereja bakuliah lama-lama suka. Masihkah kau ingat waktu di desa? Betul di desa kita. Oh jadi beda dengan goni punya sekarang. Kamu berbohong. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat. Coba kau pikir di mana ada. Memang tidak ada. Kamu saja mau bikin seolah-olah itu ada, dan tidak ada itu. Dia ayat 2 lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang lain kamu setia, tapi menyanyi ini lagu itu dia macam kayak meresapi. Kamu berbohong. Kata-kata itu mesti bisa dipertanggungjawabkan, terukur. Amin kok. Betul. Karena itu pesannya jadi gampang. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. Mulut. Di sini ada tukang tipu. Ada duduk di sini. Kuti DP bibir itu. Dan tukang tipu. Amin kok. Jemaat. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan orang tipu sedikit boleh? Siapa yang ajar? Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kenapa tidak ikut ibadah? Perasaan pendeta tanya, dia bilang, kita sakit pendeta, kita ada sakit. Ketemu dia mama, kita bilang dia ada sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak ada baik-baik itu dia. Ketemu dia, kita bilang, ibu bilang kamu tidak sakit. Kita sakit tapi belum kasih tahu mama. Satu tipu melahirkan tipu baru.
Alkitab bilang bapa dari segala penipu ialah. Jadi pada waktu kita tipu, kita pe bapa nama. Di sini ada dia pe bapa nama begitu. Pendeta, kami pemuda klasis Palu tidak pernah tipu. Kami hanya suka pakai sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut ibadah pemuda? Sebenarnya kita pergi. Tapi itu dia tidak. Tapi itu dia tidak. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya kita terima. Oh, sudah tahu? Jadi kalau sebentar ada yang tidak ikut ibadah ini terus pulang, dia ketemu dia di jalan terus bilang, kenapa kau tidak ikut ibadah itu? Terus dia bilang, sudah. Sudah tahu maksud ini. Anak muda, alami kau tidak yang kita tanya posisi. Terus dia bilang OTW, pernah alami. Ada di sini. Yang dia OTW di rumah itu ada. Itu dia pun nama. Tipu bukan dia. Orang ini terlalu banyak tipu, jadi rasanya biasa-biasa saja. Ada cerita lama, saudara tahu kan, video ini beredar luas ketika saya bilang begini. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar bercerita, belajar omong. Dia pe bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pe bapak yang kasih kencing. Tapi bapak karena pejabat, bapak rasa tidak bagus ini kalau anak minta kita. Maka dia ajar dia pe anak. Adek, kalau adek mau kencing, adek kasih tahu bahwa adek mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing, dia pe bapak duduk dengan tamu-tamu, ini anak datang, papa, yuk, adek mau menyanyi. DP bapak bangun putar-putar keluar kasih kencingin anak, selesai. Satu waktu DP bapak mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak di depo om. Tengah malam waktu tidur ini anak mau kencing, dia kasih bangun DP om. Om, ada mau kencing, ada mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu, depo om yang jangan ini sudah tengah malam. Jangan. Ini anak rasa Om, yuk adik mau menyanyi. Tidur, opa di sebelah nanti marah. Tidur, ayo tidur, besok. Wah ini anak rasa sudah tidak bisa. Om ini ada sudah tidak bisa, Ada harus menyanyi sudah. Dia pe om suka kasihan toh, dia om yang sudah nak. Kalau begitu ada menyanyi pelan-pelan di om pun talinga. Ini anak bangun dia kencing di DP om puteling. Kita mau tanya siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Karena bapak yang. Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om telinga. Jadi berhenti dan tipu-tipu itu. Posisi makin mantap orang ini. Rupa-rupanya pelaku dan peristiwa ini. Posisi ini. Oke, itu satu. Mulut orang Kristen tidak boleh. Tapi yang kedua, mulut orang Kristen tidak boleh maki. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan omong cepat-cepat begitu, ikut dia pun intonasi yang mulut orang Kristen tidak boleh kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Di sini ada yang tukang maki. Yang mana itu dia itu? Kuti dia pejari. Dan tukang memaki. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu kita keluarkan. Kemarin diam-diam di situ kita omong supaya apa? Kalau anak yang umur 1,5 tahun tadi itu, dia yang maki tanpa kita setuju, masih kita bisa mengerti. Anak kecil itu kalau habis mandi, dia papa, mama, tamu ada di situ, biar nggak pakai apa-apa dia berani keluar. Kan dia tidak mengerti itu, betul. Tapi coba dia bapak, pas mandi habis begini, ada latihan paduan suara beliau keluar.
Hai besti, woi, itu bisa hancur itu. Jaga ini mulu. Amin kok. Yang tukang tipu ada. Nama siapa dia? Ketiga, mulut orang Kristen tidak boleh membuli. Sama-sama. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Di GKST ini pemuda ada yang suka olok-olok teman. Dia ada di sini. Dia faham apa? Kadang-kadang tuh rasa ini karena so akrab boleh omong apa saja, tidak boleh. Ada teman satu yang kulit agak hitam sedikit datang di ibadah pemuda, dia bilang salam. Terus yang tukang olok tuh dia bilang suara ada mas DP orang di mak ini. Ini sudah ini. Mulai tukang olok orang ada di pemuda ini. Ini anak memang sudah lalu betul-betul ini. Nah, jadilah teladan toh. Amin kok tidak? Jadi kalau tahu itu baru omong. Kalau tidak tahu tidak usah omong. Amankah? Nanti bertambahkan yang 3, 4, 5, 6 tambahkan saja. Satu waktu di kampung. Memang lebih baik tahu ya baru omong. Kalau tidak tahu tidak usah. Saya ingat ini pertama kali masuk SMP. Kalau tanya orang bilang, siapa namamu? Pakai bahasa Inggris? Pintar-pintar. Tidak sama kayak saya. Saya masuk SMP tahun 89 itu hari. Langsung pelajaran bahasa Inggris. Sampai hari ini saya tidak mengerti. Betul-betul saya memang menyesal, tapi memang mau ke mana tidak tahu. Hanya saya ingat itu hari pertama langsung pelajaran bahasa Inggris. Ibu tanya kami satu-satu, what's your name? Kami diam semua, tidak ada yang berani. Tapi aneh, ibu tanya kedua kali, saya pun teman satu berani. Ya ibu, bagus, yang lain tidak tahu tapi anda tahu, silakan. Dia bilang, name saya 26 ibu. Ibu bilang ada pantas 26. Dunia ini kacau karena orang tidak tahu apa-apa tapi omong macam tahu-tahu. Itu dunia kacau ini kan. Amin kok. Di Palu sini ada laki-laki atau perempuan. Nah itu yang bikin rusak Indonesia itu. Ini kalau saudara tidak tahu tanya DP arti toh. Ada satu kali di kampung ada kerja bakti. Kepala desa undang RT ikut kerja bakti. Lihat RT yang lain rajin-rajin, tapi RT yang satu lompat sana, lompat sini, lompat sana. Lantas kepala desa marah dia. Goblok kau. Ternyata ini RT tidak mengerti arti kata goblok. Dia pergi tanya di desa, Bapak desa. Tadi Bapak desa bilang saya goblok. Goblok itu DP arti apa? Bapak desa bilang sini. Kepala desa taruh tangan di tembok kantor desa, baru kepala desa bilang coba kau pukul kuat, coba kau pukul. Dia pukul, kepala desa tarik tangan, dia pukul kena tembok. Kepala desa bilang, itu namanya goblok. Dia bilang terima kasih. Pulang dia bikin kerja bakti di RT. Dia cuma bikin macam Bapak desa. Dia anak muda kerja tidak betul. Kau goblok. Anak muda juga tidak mengerti arti kata goblok. Habis kerja bakti dia datang tanya, Bapak RT, tadi Bapak RT bilang kita goblok. Goblok itu DP arti apa? Dia bilang sini. Tapi dia cari rumah tembok ini tidak ada. Tadi kantor desa kan rumah tembok. Mau di mana? Dia tidak hilang akal. Dia taruh tangan di sini. Baru dia bilang coba kau pukul kuat. Ini anak pukul, dia tarik tangan kena di sini, dia jatuh waktu bangun. Itu namanya goblok. Memang kalau lakukan sesuatu mesti tahu. Amin kah? Amin kah? Saudara kalau baca Alkitab dia bilang begini, bahkan bahasa roh sekalipun engkau harus memberi arti supaya orang mengerti. Karena ada yang punya karunia berbicara dalam bahasa roh, tapi ada yang karunia menerjemahkan. Sebab kalau orang tidak mengerti bahasa itu, apa pentingnya bagi pembangunan jemaat? Kamu hanya seperti gong, kamu hanya seperti orang gila, dia bilang begitu. Pertama Korintus pasal 14, dan pulang berbaca. Ya, kalau mengerti omong, kalau tidak usah. Amin kok, mantap. Supaya semua bermanfaat.
Di gereja tempat saya layani, saya kasih tahu memang, itu yang penyanyi dong itu. Yang vokal grup, paduan suara. Kamu kalau menyanyi, saya dapatnya hilangkan itu. Hilangkan. Menyanyi itu khotbah berirama. Yang mendengar itu mesti tahu apa dia maksud supaya bulan don melakukan itu, betul. Ini lagu 5 menit, 4 menit habis di pom 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 dum dum dum. Itu DP arti apa? Gaya-gaya di situ orang tidak mengerti. Mau menyanyi kasih tahu. Oh ternyata ini DP maksud. Dum 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 dam dam dam. Vokal grup kemarin mana yang juara? Tadi malam kalau saya ada, saya bilang wah tuh kasih kalah saja. Kasih kalah saja. Arti apa coba? Kalau saudara menyanyi dalam bahasa Inggris, kasih tahu, tulis DP arti begini supaya begitu. Supaya orang tahu, oh ini DP maksud. Betul ke tidak? Atau kalau tidak ada yang membangun, dia kasih tahu, oh lagu ini maksudnya begini. Jangan bangun kok gaya-gaya. I don't know why Jesus love me. Kasih tahu, oh itu orang mengerti. Jangan bergaya. Karena itu jadilah teladan dalam perkataan. Kata-kata sebagus. Paulus kasih naik sedikit. Tingkat yang kedua, engkau harus jadi teladan dalam tingkah laku. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Sama-sama jadi teladan dalam tingkah. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3, jadi teladan dalam. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang punya kata-kata yang bagus. Waktu diuji dengan tindakan, tetap 100 atau turun? Kenapa turun? Karena kita gampang bicara, tidak mampu melakukan. Hanya gampang bicara. Ini satu hal yang rumit ini. Karena itu saudara-saudara, orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Tapi kau pun maksud apa tentang begitu? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong bagaimana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin lain. Ada orang yang lebih parah, malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Pernah lihat orang kelainan? Kan tidak sinkron itu dari otak. Beda-beda itu. Begitu itu yang bagian kami pendeta. Ada bagian yang bukan pendeta juga. Ada yang sarjana pertanian. Berarti dia sudah tahu ilmu pertanian. Mas tidak bisa tanam tomat satu. Lalu dia sarjana untuk apa? Sarjana peternakan. Berarti sudah tahu ilmu. Bahkan bikin syukuran pakai bunuh babi. Tapi dia tidak tahu kas kawin babi. Lalu mau bikin apa? Sarjana olahraga. Terus kita tanya, sarjana olahraga? Yuk, coba roll, koprol, coba salto. Jangan gaya-gaya disebutan. Amin kok? Mantap. Kalau cinta itu hanya katakan, kata-kata itu tidak cukup. Amin kok? Siapa yang cinta satu perempuan dia datang bilang, kita cinta lu. Pada akhirnya cinta itu tindakan. Betul. Pendeta Yandi melayani di Ahlor, satu pulau di NTT. Turun ke ada jemaat satu di Jembatan Hitam. Itu kita papa mama saksi di situ. Turun ke situ.
Di situ tuh ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Lihat apa burung beo tuh? Ini burung beo itu terlalu jinak. Karena terlalu jinak itu tidak ikat, tidak taruh di sangkar. Orang duduk-duduk begini tuh burung beo bisa jalan-jalan ikut sini terus. Di pastori ini dekat gereja. Karena di pastori dekat gereja ini burung beo, maka setiap kali lonceng gereja berbunyi dan ibadah dimulai, mungkin dia dengar. Di Gemit itu ibadah selalu dimulai, yang pimpin ibadah akan bilang pas bunyi lonceng, teng teng teng, maka yang pimpin ibadah akan bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ini burung mungkin dengar. Setiap kali bunyi lonceng 3, teng teng teng, itu burung bilang, pertolongan kita ialah. Karena itu berulang beberapa kali, saya menjadi mengerti bahwa kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Kasih tahu itu kawan di sebelah yang muka asam itu 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga. Bikin status. Manusia mesti ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar itu punya 4 tingkatan. Berapa? 1, belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu itu sumber belajar sekarang banyak. Guru, dosen, Google, mana-mana, buku. Tahu banyak informasi, itu bagus. Tapi itu baru tingkatan paling dasar. Tingkatan kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk. Kenapa kasih cepat itu dia pun tempo. Ulang. Kedua apa? Belajar untuk tahu dan ada orang yang sudah tahu tapi tidak bisa lakukan. Ketiga, ini tingkatan lebih tinggi lagi. Belajar untuk tahu, melakukan dan hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, melakukan dan hidup dengan. Ada yang sudah tahu, sudah bisa lakukan, tapi tidak mau berbagi, sendiri saja, sekikir lagi. Hidup itu bergaul dengan orang, supaya kalau nanti orang mati itu ada banyak orang di rumah, bisa berbagi dengan orang lain, hidup dengan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Tuhan suatur manusia ini makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Amin. Semua ada nama. Kita bernama sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Atau siapa di antara kita yang pas mau makan dia bilang, yang makan. Kan tidak ada. Kita bernama ini ada urusan dengan orang lain. Jangan terlalu bergaya. Ini semua ada. Semua makan. Kita makan untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Anak muda nanti sudah nikah baru mengerti. Kita ini yang suami kalau istri ada sakit, orang suami akan bilang, "Ma, makan." Istri bilang, nah, sayang, makan. Mulut pahit dia bilang, sayang, makan. Kalau dia sudah tidak mau lagi betul-betul, kami hanya bilang, sayang, makan karena anak-anak masih kecil. Itu langsung dia tambah. Dia juga tidak mau ini anak ada mama baru kan. Ya dia mesti makan. Betul kok tidak? Ada ibu-ibu di sini tuh yang sekarang ini, zaman sekarang ini berat badan saja bisa jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu mesti tinggi 170,
berat badan 48 kg jadi proporsional. Makanya banyak ibu-ibu tidak makan malam kah? Hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik, dia bilang dalam nama Yesus. Ada ibu-ibu gode dua duduk di sini toh, terus yang gode satu lewat begitu. Dengar orang dua percakapan. Yang ini akan korek. Kita dan dia siapa lebih kurus. Ini soal makan, ada urusan dia orang lain. Betul. Tadi siang kita terlalu kenyang, atau kita minta bolehkah kita beli celana yang karet saja supaya dia elastis. Orang semua pakai pakaian, betul? Pakai pakaian untuk siapa coba saya bilang? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu supaya tidak dingin, tidak kedinginan, tidak terbakar itu kulit yang suka pakai skincare dong itu kan. Untuk kita, untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau orang sendiri itu tidak pakai pakaian juga tidak apa-apa, betul kok tidak? Sendiri. Tapi karena ada orang lain, maka orang pakai pakaian, betul? Supaya orang jangan lihat, itu anak kenapa dia? Anak nona dia ibu-ibu, anak nona ibu-ibu. Lampu suara ini macam ada sakit penyakit. Anak nona ibu-ibu, tolong pergi gereja itu pakai pakaian bagus-bagus. Yang begini, tepuk tangan, pakai pakaian begini baik. Tepuk tangan. Pakai pakaian sopan sedikit begini, mau menghadap Tuhan toh. Satu waktu kita tanya, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Orang bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Terus beta bilang betul, Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian, itu Tuhan. Tapi beta yang pendeta ini, beta lihat pakaian bukan dia hati. Kalau mau pakai begitu dulu di situ kita yang di depan ini, pikiran lihat salah, tidak lihat. Tolong, ini bukan kamu ada sendiri dengan Tuhan atau mau Tuhan sekarang? Ada orang lain kan? Tolong pakai pakaian baik-baik. Mau kasih tahu siapa yang kita paham? Pakai pakaian sopan, ada orang lain. Jangan terlalu bagaya. Tiga tadi, satu belajar untuk, nah ini betul-betul renungkan. Belajar untuk, kedua belajar untuk tahu, dan yang ketiga belajar untuk tahu, melakukan, dan keempat ini yang paling tinggi, belajar untuk tahu, melakukan, hidup yang orang lain tapi tetap menjadi diri sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, melakukan, hidup dengan orang lain tapi menjadi. Saudara mau bergaul dengan orang Timur silakan, mau bergaul dengan orang Jawa silakan, dia orang Bugis silakan, dia orang Cina silakan, dia orang Korea silakan, tetaplah jadi orang Poso, orang Palu. Saudara ingat, Tuhan cipta Yandi itu Tuhan tidak tanya, Yandi kau mau Timur atau Eropa? Dia tidak tanya, langsung jadi. Bangga sedikit jadi orang, amin toh. Saudara mau bergaul dengan siapapun, tapi ingat, kita Timur, kita Poso, kita Palu, kita Mori, apa itu? Iya toh. Iya, bayangkan kalau pendeta Yandi ini berteman dengan orang Cina, baru beta minta dipanggil Koko. Wih, itu mengerikan, terlalu parah itu. Koko Yandi, macam tidak cocok itu. Hidup ini realistis saja tuh yang kita pakai keadaan tuh, betul kok tidak? Kan tidak salah tuh kalau kita jadi orang Timur, atau ada yang salah? Boleh bergaul dengan siapapun, tetaplah menjadi diri sendiri. Dengar, orang kalau tidak menjadi diri sendiri, maka dia tidak akan kenal dirinya. Kalau tidak kenal dirinya,
tidak bisa mengeksplor apa yang Tuhan kasih sebagai karunia untuk dikembangkan menjadi berkat bagi dunia dan diri. Tidak mungkin. Saudara mau bergaul dengan gereja manapun silakan. Mesti ingat, saudara pemuda GKST. Apa itu anak tambah-tambah? Mau bergaul dengan siapapun silakan. Saudara mau bergaul dengan agama apapun silakan, boleh. Tapi ingat, kenal, kita pemuda Kristen. Lebih spesifik lagi, kita pemuda GKST. Yang tadi saudara menyanyi itu Mars, yang saya tidak tahu itu. Kan saya pemuda Gemi. Iya, kita pemuda GKST. Yang jadi soal ini kita pindah di mana-mana, pulang datang kita minta GKST mesti sama dari itu gereja. Tidak bisa begitu. Tidak sehat itu. Amin kok. Di Palu sini ada. Kenapa suara hilang tak wujud? Itu sesatu. Kedua. Pertama itu apa? Jadi teladan dalam Kedua, jadi teladan dalam. Ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Teladan dalam. Kasih kawan di sebelah, teladan dalam. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Banyak orang bisa bertindak dengan bagus, tapi belum tentu dilandaskan pada kasih. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kalau saya datang saya bilang selom, orang bilang selom, saya sudah lewat separuh. Kelihatan baik, tapi belum tentu didasarkan pada kasih. Makanya Paulus bilang, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga, berbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk dan bukan untuk. Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh dia tetap cantik. Dia orang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pi bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat terus dan bermuka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami? Nah, tolong bikin apa-apa itu tulus dari hati yang penuh dengan kasih. Kalau tidak bagus, kita tidak bisa merubah dunia. Di GKST sini Klasis Palu, habis ibadah biasa ada jabat tangan di pintu, ada kok tidak? Oh, tadi saya buru-buru dari apa aja, saya tidak ikut pegang tangan di Evata. Saudara, jabat tangan itu saya paling tidak suka dua gerakan jabat tangan. Karena saya lihat ini tidak tulus, ini tidak ada hati. Ada jemaat datang jabat tangan dan kita dia sorong sepotong saja ini. Kira-kira 7 sen saja. Najis kah? Tidak usah jabat tangan kalau begitu. Orang itu kalau izin Pak Pendeta, mau jabat tangan itu begini. Tidak usah. Kedua, jabat tangan yang saya tidak suka itu yang DP tangan ada di kita full, mari dia buka kepala di orang lain. Yo nanti kita pikir kita pernah alami begitu kok tidak? Merasa dikacau, pegang tangan itu balia begini. Ini ada babi putar. Nah, bikin apa-apa tuh dari hati tuh. Amin kok tidak? Kasih. Baik. Anak muda, hukum Taurat itu ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 bab. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata, menyanyi sambil tepuk tangan.
Lagu begini dong, susah kamu berbohong. Kasih itu. Kemarin di Evata saya bilang, sabar dalam Alkitab itu bukan berarti menunggu waktu pulang. Belum habis. Dalam Alkitab itu sabar itu ada dua hal. Berapa hal? Satu, sabar terhadap situasi, sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang ada tanggung jawab pelayanan sebagai penatua ke pengurus pemuda yang kita tidak mau jalani, tapi firman Tuhan bilang kita masih sekolah tapi dorongan untuk mau kawin terlalu cepat dikawin, tapi firman Tuhan bilang ada pendeta yang khotbah sudah terlalu lama kok kita tidak mau dengar lagi, tapi firman Tuhan bilang sabar. Suara saudara macam menyanyi di orang meninggal itu. Kedua, sabar terhadap orang, sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel, tapi firman Tuhan bilang ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada pengurus pemuda itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada pendeta itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga kita teman yang duduk di samping kiri atau kanan ini terlalu tapi firman Tuhan bilang sabar. Mulai turun itu begitu. Nah sekarang hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu sutua begitu, kamu masih muda tuh akan jalan tuh, tapi sutua orang akan mengikat pinggangmu. Kesian kita nih. Kesian kau sutua tuh. Pendeta Yandi ini umur 48, tapi orang tanya beta, pendeta, ya apa umur hanya 48, muka macam 55. Muka kau tua sekali. Kita kau salah. Kita bukan muka tua, ini muka berkarisma. Masa pendeta mau muka unyu-unyu? Besok-besok urus masalah di gereja, yang pernah tua dan pikir anak kecil kau pulang. Ini muka berkarisma kan? Tuhan Allah mengasihi dunia, amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena Tuhan Allah tidak mengasihi dunia, tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Kemudian Tuhan membenci dunia? Sekarang saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Yang bisa buat kasih tidak terpatahkan, yang bisa konfirmasi ini nih, hanya ibu-ibu saja. Siapa? Ibu-ibu. Melahir, wih terlalu ini ibu-ibu.
Ini yang pernah pemuda dulu toh. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu orang yang sakit melahirkan, orang yang suami saya kan tidak bantu itu. Ibu ada sakit, kita hanya di luar taruh tangan di kepala berbilang Yesus paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus, dia bayangkan kira-kira anak muka mau ikut siapa yang paling hanya begitu. Anak muda harus kamu tahu, waktu kamu lahir, waktu kamu baru lahir, kamu punya jam tidur itu orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara DP anak. Betul? Masih jam 2:30 pagi masih ada orang tua gendong-gendong DP anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur itu seringkali ibu-ibu itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu pelaku itu susah dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo gigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau pergi gigit dia? Anak muda, waktu ngoni masih kecil itu kan tidak bisa obah-omong toh. Orang tua ajar satu-satu kata, ma, pa. Sekarang sudah jadi pemuda, sudah jadi remaja, sudah besar, sudah lancar bicara. Ada suka bicara dengan orang tua? Orang lebih suka bicara dengan sekarang lihat tidak tahu bicara. Orang tua ajar satu-satu suku kata, mulai pandai bicara, tidak pandai omong dengan orang tua, hanya omong dan teman. Pertanyaan terakhir, orang tua, kenapa mau kasih makan ini anak dong? Kenapa mau kasih makan orang? Sama-sama 1, 2, 3 kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua bilang, anak busuk-busuk juga kamu kita pe anak. Betul, pernah dengar itu kalimat? Pernah tanya kembali orang tua bilang, kenapa bilang kita busuk? Orang tua itu dia bilang, anak asal kau ini mau sekolah tinggi, biar orang tua ikan purut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikan purut itu bukan berarti dia mau pakai stagen, tapi kadang-kadang dia mesti berutang demi anak-anaknya mau sekolah tinggi toh, karena kasih tidak terpatahkan. Betul? Anak muda, ada pegang handphone? Utang tuh nanti pulang tanya mama, ada bayar 3 kali mungkin tuh. Jangan terlalu bagaya. Anak muda, ada pergi gereja, pergi sekolah bawa motor, ada utang. Betul kok tidak? Pokoknya mau cicil kok apa yang penting utang. Kasih tahu jangan terlalu bagaya. Orang tua boleh utang beli motor, bukan antar mama pergi ibadah lansia, dia gonceng DP nona, baru jadi dia orang lain lagi. Ada begitu di Palu sini. Dia ada hadir di sini. Mau panggil dia kasih kesaksian. Orang tua itu terlalu karmana, terlalu baik. Kita sedih. Orang tua bikin rumah besar-besar, tidak ada anak mau tinggal di orang tua. Padahal dia sendiri tidak ada rumah. Aduh kasihan betul. Orang tua itu memang jaga kita. Saya bilang, orang tua kasih makan kita, dia tidak pernah hitung apapun karena kasih. Amin toh? Orang tua mau kita lebih baik dari orang. Saudara, nanti pulang tanya orang tua. Orang tua itu, kamu dulu masih kecil itu, waktu kamu pilek, kayak tadi saya pilek itu, orang tidak pernah pakai tisu. Betul kok tidak? Pulang tanya ini. Waktu sakit perut buang air itu, mensel itu, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Sekarang orang tua ada sakit, berapa anak kandung ada urus. Alasan sibuk, padahal bikin sibuk diri.
Kita mau tanya dulu, berapa saudara? Berapa saudara? Anaknya berapa? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Ini partai apa ini? Berapa saudara? Berapa? 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 Dengar, saya mau kasih tahu. Orang tua bisa lahirkan 1, 2, 3, 4. Bisa urus. Dia tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi ngoni 3, 4 orang yang sukses, belum tentu bisa mau urus mama yang satu orang. Mungkin ngoni akan titip dia di panti jompo. Yang su titip atau rencana titip batal. Karena ini hari itu orang titip, orang besok-besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya berganti siapa titip siapa. Betul. Orang tua dulu itu kadang dong harus tahan lapar. Dong tidak mau anak tahu. Yang penting ada makanan buat dorang. Betul. Kita sakit, dorang bisa tidak tidur. Jaga kita. Sekarang orang tua sakit. Berapa anak yang meluangkan waktu urus orang tua? Dia kalau sempat jaga 1 hari, bapak mama tidak ada anak lain, hanya kita sah. Pas itu. Anak muda, kalau hari ini selesai acara, mau pulang, ketemu mama dan papa itu pertemuan terakhir. Lusa dong mati. Mau omong apa di dorang? Mau omong apa? Pertemuan terakhir. Ini terakhir sudah. Nanti pulang dong mati. Mau omong apa? Mau omong apa? Kita menyanyi dong. Ini lagu dunia tapi biar kita menyanyi Mbak Pendeta. Kita menyanyi di kasih ibu kepada tak terhingga sepanjang hanya tak harap kembali bagai sang surya menyinari. Coba ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Ada harap kembali kok tidak? Nah itu dia seperti apa? Sedih-sedih, mesti ada kasih toh. Amin kok. Orang tua dulu itu anak saki. Cepat-cepat dorang bisa tulis di diari. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, jangan dia yang sakit, biar kita yang sakit. Orang sakit itu orang tua bisa angkat handuk, celup di air panas, taruh di DP nama apa itu? Kompres. Tapi mungkin itu ibu dulu yang ibu Budiwati dan Iwan itu. Ibu muda sekarang sudah tidak begitu. Anak sakit dorang foto habis upload baru tulis Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede pe foto 1, DP mama pun 30. Ini DP mama yang sakit. Nah, dikasih tuh begitu. Oke, lanjut. Yang kasih malam ini khotbah panjang. Tapi firman Tuhan bilang, saya mau kasih tahu begini. Winda, kenapa Winda mengasihi Tuhan? Karena dia mesti tahu dia berasal dari mana. Kita mengasihi Tuhan karena kita tahu diri kita datang dari mana. Kamu tinggal dalam dunia
tapi tidak berasal dari dunia. Kenapa kita harus mengasihi orang lain? Karena orang lain ini pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Saya mengasihi Tuhan karena tahu diri berasal dari mana. Saya mengasihi dia karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Amin. Saya mau tanya, tolong jawab. Kita lebih mengasihi diri atau mengasihi orang lain? Jawab! Kita lebih mengasihi diri atau orang lain? Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi. Kalau engkau tidak mampu mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Amin. Kalau kita mengasihi diri kita, apakah kita mau kita terluka? Mau kita sakit hati? Sekarang kita bertanya, Pendeta Yandi benci sama Winda. Yang rugi Pendeta Yandi atau Winda? Siapa yang rugi? Kenapa Pendeta Yandi rugi? Setiap kali lihat Winda pemuka, sepuh hati senang kok tidak? Setiap kali orang bicara Winda kebaikan, sepuh hati senang kok tidak? Setiap kali ini Winda bilang shalom pendeta, sepuh hati senang kok tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci Winda. Amin. Ada orang yang saudara tidak suka? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa paling banyak lihat pabetanya? Sekejam itu kah? Kalau saudara mengasihi dirimu, engkau mesti berhenti membenci orang lain. Amin kok? Amin kok? Jadi taruh di hati itu yang baik. Saya mau tanya dulu, Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Ronaldo dan Messi ada keluarga di Palu. Messi dan Ronaldo itu tidak kenal kita, orang dua yang main di sana, orang yang mau baku bunuh di Palu ini. Hati macam apa itu? Kotor sekali itu hati itu. Ada Messi berkeluarga di Palu, turunan Poso. Hati ini mesti hati yang penuh kasih toh. Amin. Tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Hah? Setiga toh. Satu, jadi teladan dalam. Kedua, jadi teladan dalam. Mulai cepat. Tiga, jadi teladan dalam. Keempat sekarang, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Jadi teladan dalam. Kasih kawan di sebelah, jadi teladan dalam. Batu uji dari kasih adalah setia. Coba kuat sedikit. Seperti sudah tidak usah. Ada apa? Itu orang ketawa begitu, itu orang paling menikmati hidup. Sangat realistis, beban tidak ada. Kamu mau tahu orang tuh beban kurang itu dan menikmati hidup itu tahu. Itu aman. Tapi kalau dia ketawa bilang, itu tertekan. Susah dia itu. Coba ulang ibu. Aman. Tapi kalau itu tekanan. Tekanan itu masih muda-muda jangan belajar tertekan, karena nanti so nikah tekanan tambah banyak. Oke. Kesetiaan kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari. Kesetiaan itu komitmen diri melibatkan orang lain dan Tuhan. Di Gemit mungkin kurang lebih sama GKST. Anggota CD dan penatua diaken yang ditabiskan, pendeta tanya, apakah jawabmu? Jawab bilang,
Oh, ulang. Apakah jawabmu? Itu jawaban itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bilang ya. Karena saya percaya, saya bilang ya. Bahkan ini di hadapan Tuhan, saya berani bilang ya. Di hadapan manusia, saya bilang ya. Kedua, ini berkaitan kesetiaan. Saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Bukan ya habis hilang. Banyak yang ya tapi hilang. Waktu sini itu orang kalau jawab ya tuh kadang-kadang terlalu dramatis. Apakah jawabmu? Iya. Saya percaya. Ya habis masuk. Betul kok tidak? Saya bicara di mana-mana. Ada orang ini yang dia gereja itu mungkin 1 tahun hanya 2 kali. Natal dan tahun baru setidak ibu 31 dia so mabok. Tidak dia bisa tahun baru. Natal dan Paskah. Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang napas 1-1. Kalau napas mulai itu mulai ingat Tuhan, itu ingat Tuhan sudah dia itu. Ada orang yang dia itu seumur hidup mungkin dia ikut ibadah mungkin 5-6 kali saja. Pertama waktu dia nikah itu gandeng memang dengan baptisidi. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak sidi. Keempat waktu anak nikah. Mungkin kelima itu waktu pemakaman dia, Ya habis masuk, bukan ya habis hilang. Di Palu sini ada, dia punya kerja keliling semua gereja yang ada di Palu. Sampai tadi dia sumati baru orang tanya, itu juga KST. Oh tidak, ini dia dari gereja yang dari langit. Ya habis masuk, ya toh. Ini anak-anak, anak muda. Siapa yang di rumah ada pelihara bunga-bunga hias? Bukan bunga hias, bunga bagus-bagus itu. Yang lidah mertua lah, ada apa itu? Ada itu bunga. Ada kok? Coba angkat tangan. Saya tidak minta, saya hanya tanya saya. Kan terlalu curiga apa ini? Ibu-ibu ada yang ada itu bunga-bunga begitu ada. Kita mau tanya dulu. 1 tahun ada kasih pindah itu bunga pot lain itu berapa kali? 3 boleh? 4 boleh? 17? Oh tidak bisa. Kenapa? Dengar. Kalau kasih pindah bunga terus-terus tiap bulan, besok bunga mati. Bertumbuh itu keputusan. Untuk ada di mana? Jelas? Kenapa tidak jawab? Tiap hari kasih pindah bunga. Mati itu bunga. Karena saudara menghabiskan waktu hanya di membandingkan. Jalan dengan Tuhan itu jalan menemukan jawaban, bukan jalan menimbulkan pertanyaan. Belajar dari Nuh. Tuhan bilang, Nuh bikin bahtera. Nuh tidak tanya. Padahal mestinya Nuh tanya, Tuhan laut ada di mana? Dia tidak bertanya, dia bikin. Nuh nanti bikin dia ada 3 tingkat begitu, berapa tingkat? Nuh tidak tanya, dia bikin. Betul ke tidak? Nuh nanti bikin kamar banyak-banyak. Nuh tidak tanya. Padahal Nuh bisa tanya, kudong hanya 4 kakak ini. 8 orang mau bikin kamar banyak-banyak untuk apa? Dia tidak tanya. Dia kerja saja yang Tuhan suruh toh. Pas itu air bah datang ke semua orang setengah mati. Ternyata ini maksud Tuhan. Mulai binatang-binatang Tuhan suruh masuk toh, ada gajah, harimau, babi. Baru Nuh mengerti memang harus bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di nupung samping kamar itu langsung kandang babi. Kan kasihan itu Nuh hancur. Betul kan tidak? Bayangkan harimau so masuk tuh, ular, anoa, semua masuk. Baru Nuh bilang memang betul mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh 1 kamar lebah.
Itu dia keluar dia pemuka bangka-bangka. Iya tuh. Dari jantungan tuh jalan bukan banding sana, banding sini, pertanyaan tidak habis-habis. Kau gereja iko terlalu bagaya. Ketiga, menjawab ya bukan sekedar masuk, tapi siap diatur. Banyak yang so masuk tapi tidak mau diatur. Bayangkan kalau tiap kakak itu mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau tiap anggota sini atur diri sendiri, hancur ini GKST ini. Urus manusia banyak-banyak ini. Ini kan harus ada aturan yang mengikat. Banyak kali di gereja mainstream pemuda tidak suka datang gereja di mainstream karena sepertinya terlalu banyak aturan. Saya mau tanya, di rumah ada aturan tidak? Di sekolah, di jalan, di pasar, di swalayan, lalu di gereja mau bebas-bebas. Gereja apa itu? Tetap ada aturan. Bagaya. Aturan. Tidak ada pernah majelis jemaat di konsistori itu rapat untuk membunuh pemuda. Tidak ada. Pernah ke Evata rapat mau bunuh pemuda? Ada. Itu mau urus ini pemuda untuk beli kasih dorong baju biru yang belum lunas ini. Itu semua ada di situ. Jangan mau bebas-bebas. Betul kok tidak? Siap diatur. Kasih tahu kita bapak yang sedikit-sedikit bilang, saya kasih kiri batu. Nanti baru kanan. Macam ke lagu di NTT, putar ke kiri. Mujair karena itu. Ada yang bilang Pak Pendeta, kita kalau baik lebih baik dari malaikat pendeta. Mari kita kalau semarah itu Lucifer juga. Ini manusia tidak jelas. Mau malaikat, mau Lucifer, supaya obatnya jelas. Jangan jadi manusia kadang-kadang. Begitu. Jemaat. Anak muda. Tidak usah buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Tapi yang saya mau kasih tahu begini, tidak usah buru-buru, tidak usah. Tunggu tepat waktu dulu. Kenapa? Dengar. Menikah dan pacaran tanpa kesetiaan itu dua hal yang beda. Dua hal beda. Saudara mungkin pernah dengar kita video waktu saya bilang begini. Masih pacaran, laki-laki bisa datang bawa bunga, sembunyi di belakang. Apalagi bulan Februari, apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. Coba dengar. Pas hari pemilihan umum. 14 Februari itu hari apa? Hari Rabu. Coba kamu cek atas hari Rabu. 14 Februari hari apa? Valentine. Laki-laki bisa bawa bunga, sembunyi di belakang sambil berlutut dengan romantis dia bisa bilang I love you. Pacaran. Sunika 6 tahun 7 tahun paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di meja baru dia bilang kau tumis makan tadi kita sudah makan. Tanpa kesetiaan berubah. Itu tanya yang baju merah-merah dulu. Berubah. Batu ibu-ibu pernah alami masih pacaran yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu kau bikin kita pe ayang pacaran sunikah jalan sama-sama yang perempuan terantuk di batu dia, kau mata taruh di mana? Berubah kok tidak? Masih pacaran
Yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang dia pakai minta tolong, non, yo jatuh dulu. Pacaran, sumenika naik motor tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil DP istri. Yang istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil kita? Sayang minta maaf, sayang sulunas mar motor ini masih 18 kali. Dia maha tanpa kesetiaan tuh lain. Sudah enggak? Ini setia semua. Saya lihat saudara ragu. Ada satu istri dia bilang pada dia suami, Papa sudah berubah. Papa sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ayah bang. Terus dia suami bilang, berubah bagaimana? Tidak seperti yang dulu bagaimana? Dia istri bilang, papa, dulu sadiki papa su ajak kita makan kaledo. Dulu sadiki papa su ajak kita beli pakaian 300. Dulu sadiki papa datang, papa bilang, tutup mata sayang, tutup mata. Sekarang papa sudah tidak begitu, papa lain, papa sudah berubah. Dia suami bilang begini, mama, coba mama pikir baik-baik. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Dia istri bilang, jadi selama ini papa hanya umpan-umpan. Selama ini papa kira kita ikan. Boleh. Malam pas mau tidur, DP istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka, nggak bisa. Mama, yo buka pintu. Tidak. Mama buka pintu. Kau tidur di luar. Mama kenapa bikin papa begini? Orang dua masih suami istri. DP istri buka pintu dengan papa. Coba papa pikir baik-baik. Nelayan mana yang mau tidur dan DP ikan? Yang cita-cita jadi nelayan coba. Tanpa kesetiaan tuh ada banyak hal berubah toh. Betul kok tidak? Baru nikah pertama 1 bulan tuh itu masih bulan madu toh. Habis 1 bulan tuh DP madu sudah habis. Tinggal DP bulan sah. Masih bulan pertama tuh kita panggil mama, mami, itu kata ma terakhir, mi terakhir itu belum selesai dia sudah jawab. Ma, ya sayang, itu betul. Woi, 5-6 bulan, 5-6 tahun. Mama, kenapa? Datang, ada masih urusan di sini. Ngeri. Betul ibu-ibu? Apa yang betul? Kesetiaan toh. Saya kita ini setia kok tidak toh? Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Kenapa saya agak panjang di setia dan suruh menyanyiin lagu? Karena disinyalir ada pemuda yang hanya pada waktu acara begini dia ikut acara. Pulang dia tidak pernah ikut ibadah pemuda. Boleh ada yang mengaku dosa,
Hei tolong, yang ini nih hanya selebrasi. Kita ingat kok ibadah pemuda. Nona-nona yang sudah pacaran angkat tangan. Tidak ada. Yang belum pacaran coba angkat tangan. 3 orang. Saya prihatin yang kamu. Ya coba angkat tangan yang tidak tahu dia pacaran atau tidak. Orang yang tidak tahu dia pacaran atau tidak tuh aneh. Kalau itu orang tidak ada macam rindu, dia ada macam malu begitu. Dengar. Mau kasih tahu. Kalau kamu sudah ada pacar, suruh itu laki-laki ikut ibadah pemuda. Ibadah pemuda, dia tidak mau. Ikut ibadah, dia tidak mau. Ibadah, dia tidak mau ibadah. Kalau nanti dia tidak mau, baru kasih tahu ada kue. Cocok. Beta terlalu sanang. Mesti ikut ibadah. Amin kok. Kalau Tuhan sadia abaikan, apalagi ya macam kamu. Makin dekat seorang laki-laki dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang dicintainya. Nah kalau Tuhan dia abaikan, dia mau perjuangkan apa? Itu dia perjuangkan engkau papa pewarisan. Takut Tuhan toh? Iya takut Tuhan. Begitu. Seberapa ya? Kita lupa. 1, jadi teladan dalam 2, teladan dalam mulai cepat. 3, teladan dalam 4, teladan dalam kelima. Ini paling tinggi bagi pemuda GKST pun tema ini. Pemuda GKST siap maju dalam regenerasi hidup mandiri dan berkualitas. Ini yang paling tinggi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Teladan dalam kestokawan di sebelah. Teladan dalam batu uji dari setia adalah kesucian. Banyak orang bisa setia, tapi belum tentu menjaga kesucian. Saya mau tanya, anak muda, HP aman? Pola tidak rumit? Itu juga mudah di mana? Ada dorong punya HP ini pola terlalu mengerikan. Sidik jari lah. Ada isi apa? Bolehkah malam ini pendeta minta tiap jemaat yang datang di pemuda kumpul itu HP tanpa password? Macam tidak rela macam aduh. Tolong jaga kesucian. Amin. Dengar perkataan tingkah laku, kasih kesetiaan, urusan kita dengan manusia. Waktu kita bicara kesucian, urusan kita dengan Tuhan. Manusia orang tipu, Tuhan ada dapat lihat. Anak sekolah minggu menyanyi, hati-hati gunakan, hati-hati kamu berbohong, hati-hati. Kenapa kesucian menjadi penting? Dengar, kesucian menjadi penting itu karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Amin. Kalau orang diterang, bisa lihat orang di terang, bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat orang di terang. Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang kembali pi gelap? Orang diterang pulang pi gelap kan dia suka begini. Orang Manado bilang
Di Palu sama juga. Kalau dia subah khotbah begini tidak lama dia bilang, maka jadilah khotbah berjamaah. Ya toh, hati-hati kesucian. Amin toh. Tanpa kesucian kita hanya aktivis. Tanpa kesucian kita hanya aktivis. Pendeta Yandi khotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Pemain musik dia itu menyanyi itu, menyanyi tiap hari, main musik tiap hari, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Saudara mungkin paling rajin ibadah, maha hadir, Senin hadir sampai Minggu hadir, pemuda hadir, remaja hadir, sekolah Minggu hadir, lansia. Terang atau gelap? Betul? Mantap? Yes? Aman? Nah, kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Coba saya mau lihat dia pemuka. Rahasia negara apa yang harus dibicarakan dalam gelap? Yang itu terlalu itu di gelap. Kira-kira di gelap sana itu ada tindakan yang memuliakan nama Tuhan? Ada kok tidak? Tidak. Kamu tahu dari mana? Betul kok tidak? Ya tolong jaga, tolong jaga. Jaga kekudusan, itu paling tinggi sudah itu. Kalau tidak kita hanya sekedar aktivis saja. Kita aktif di berbagai kegiatan. Saudara tahu, anak-anak muda ikut saya itu banyak. Saya punya banyak kelompok yang beda-beda. Khusus untuk yang pelayanan itu saya lebih dari 400 orang anak ikut saya. Terus ada satu datang, dia biasa siap-siap ini, mic, kamera segala macam. Dia datang saya, dia bilang begini, pendeta, yo saya melayani tiap hari tapi saya rasa diri kosong. Ya saya sudah tahu kau kosong. Pendeta tahu bagaimana? Kau ini kan sibuk urus mic, kau sibuk urus ini kamera, kau sibuk urus ini semua. Pas saya khotbah kau hilang. Nanti habis itu baru datang kerja kembali seolah-olah terlalu rajin, pantas kosong. Betul? Jaga kesucian kita toh. Aman toh. Memang roh itu penurut. Tapi coba angkat tangannya dia daging sulama. Belajar jaga toh. Saudara tahu, dengar. Kita ini apa ya? Siapakah saudara? Siapakah saya? Ketika tidak ada satu pasang mata pun melihat saudara, siapakah saudara? Siapakah saya ketika tidak ada orang lihat pendeta Yandi? Siapakah saya? Bayangkan kalau tiba-tiba ada orang kasih saya 2 miliar. Terus dia bilang, pendeta, di Singapura sendiri tolong kasih habis 2 minggu ya. Beta yakin langsung gila di sana. Orang tua itu kalau suruh iko gereja iko, bukan hanya mau ini acara dia nama apa lagi? Yang dari hari Senin datang di sini kok apa itu? Yang ini acara nama apa? Yang puncaknya penutupan ini nama apa ini? Apa? Nama apa ini acara? Apa? PHP. Kamu mulai belajar PHP. Tambah kacau itu otak ini. Acara apa itu nama ini? Di sini kantor yang belajar bersekutu di sini toh, mengelola perbedaan di sini toh. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas tinggal di dunia. Karena fakta kosmis menyatakan segala sesuatu berbeda. Ada atas ada kanan ada panas ada hitam ada laki-laki ada. Beda kok tidak? Membeda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu dorang jemaat yang hadir itu dong bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah pendeta bilang begini,
dalam sebuah pernikahan. Beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Iya tuh. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Untuk apa coba? Pakai bahasa Kuba memang hanya berkorek-berkorek itu. Cocok. Mesti berbeda-beda tuh. Orang datang di sini tuh memperkaya. Cara Tuhan berjumpa dengan pemuda Immanuel, beda Tuhan berjumpa dengan pemuda di Efata. Beda Tuhan berjumpa dengan pemuda yang hai musafir. Tidak tahu ini lagu? Kamu berbohong. Supaya waktu orang berkumpul di sini dari hari Senin sampai hari Minggu bercerita tentang perjumpaan yang beda. Ternyata Tuhan kita luar biasa. Bagi kemuliaan Tuhan. Saya tutup ini khotbah. So habis. Saya pastikan semua kita akan makan. Yang sudah makan dia akan makan waktu saja. Dengar, saya tutup. Pemuda, kamu bukan sekedar masa depan gereja saja, tapi kamu adalah masa kini dari gereja. Belum tentu kamu ada masa depan juga. Siapa tahu besok. Pemuda bukan sekedar masa depan. Pemuda juga adalah masa. Kalau main isi di pemuda pe otak masa depan, maka dorang pikir belum DP waktu. Nanti tolong supaya yang tua-tua itu berhenti dari majelis sudah. Kasih yang muda-muda ini lagi. Ini yang tua yang kasih anak muda ini tuh pelayanan. Bisa kok tidak? Apa yang bukan sekedar masa depan, masa kini dari ini gereja. Kalau main masa depan. Nanti kalau ada pawe doreiko, acara begini dong sibuk. Ulang so tidak. Ini kami PA di kantor Sinode Gemito. Terus bicara tentang yang kita perlu lakukan dan refleksi kita terhadap kegiatan. Terus biasa kalau pasca itu ada drama pasca. Ada yang peran Tuhan Yesus. Ini anak ini 2 tahun lalu dia, tahun kemarin dia, ini tahun panitia menghubungi dia, pendeta bilang sudah ya, tidak usah hubungi. Kenapa? Tidak usah hubungi, kamu cari orang lain. Pendeta, ini anak ini dia peran bagus, tidak usah. Tahun lalu itu sampai orang menangis. Tidak usah. Mama, kenapa tidak usah? Dia itu peran bagus. Cuma habis drama itu dia tidak ikut gereja lagi sampai pasca berikutnya. Lalu panggil dia untuk apa? Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Betul. Yang biasa jadi Tuhan Yesus. Ini Betalia ini prajurit semua ini. Kepala prajurit. Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Jangan sampai pilih dia hanya karena ada jenggot, rambut agak panjang. Tuhan Yesus harus kelihatan dalam kita hidup toh. Itu orang itu dia satu paket yang dia perankan. Satu kali pas drama Paskah ini yang peran Tuhan Yesus, dia kasih tahu prajurit dong, kalau pukul pelan-pelan. Dan sepakat, tapi pas acara, karena penonton banyak kan adrenalin, maka yang prajurit taruh Tuhan Yesus rasa sakit lebih kuat. 3-4 kali Tuhan Yesus yang peran Tuhan Yesus marah, dia buang salib. Dia bilang, kamu kira Tuhan Yesus tidak bisa berkelahi? Jadi tolong aneh. Saya lihat ini pemuda-pemuda ini adalah satu, entah ini kelebihan atau kekurangan, saya kurang tahu. Nanti baru kita masing-masing. Saya tidak tahu pengalaman di Palu. Kami di kampung ini, kalau pemeran antagonis, yang pukul, yang mabok, yang judi itu tidak butuh latihan.
dalam sekali, dalam orang. Penghayatan peran itu tinggi sekali itu. Tapi kalau dia peran jadi orang baik itu latihan berkali-kali. Apa ini hubungan di mana? Tolong supaya kita lebih susah untuk menampilkan hal yang buruk, lebih gampang melakukan hal yang baik. Toh, pemeran kalau mabuk tuh seperti jiwa tuh di situ sudah. Ini. Jadi orang sama-sama toh pemuda gereja, ingat, iblis tahu kalau orang bersatu, iblis kalah. Dia pakai cara supaya orang tidak bersatu. Dia pakai cara ini, cara itu, cara bola kaki tadi yang tidak bisa terima kekalahan. Tahun depan beta tidak ikut, biar sudah. Beta main sendiri saja di sana dengan Ronaldo. Jaga emosi itu. Ikut lomba kok tidak? Jadi hanya duduk-duduk. Mantap Tuhan Yesus sayang orang semua Amin kok. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memberikan